I'm only saving you so I can kill you myself. Di awal film terlihat 5 orang tentara bayaran yang sedang dikejar oleh suku Bukit. Mereka berhasil mengecoh suku Bukit dengan melepaskan kudanya ke arah yang berlawanan. Mereka telah berkuda selama 6 bulan lamanya dan 21 orang telah meninggal selama perjalanan tersebut. Tujuan mereka adalah pergi ke arah utara untuk mendapatkan mesiu atau yang biasa mereka sebut black powder, senjata paling berbahaya di abad itu. Saat sedang asik mengobrol, mereka tiba-tiba diserang oleh seekor monster. 3 temannya tewas dan hanya William dan Tovar yang selamat. William berhasil memotong lengan monster tersebut. Bukannya dijadikan sate atau diparende, William malah membawanya dengan tujuan bisa mendapatkan informasi monster apa yang menyerang mereka. William juga membawa batu magnet yang ditemukannya untuk dijadikan sebagai kompas. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Saat di tengah jalan, suku Bukit menemukan dan mengejar mereka, hingga akhirnya sampai di sebuah tembok raksasa yang dijaga oleh pasukan Orde Tanpa Nama. Mereka kemudian memutuskan menjadi tawanan pasukan Orde Tanpa Nama dibanding harus mati di tangan suku Bukit. Kemudian mereka berdua dibawa bertemu Jenderal Shao dan ahli strategi Wang untuk diinterogasi. Tak lama datang seorang wanita yang ternyata seorang komandan yang bernama Lin. Lalu komandan Lin bertanya di mana mereka bertemu monster Tao Te tersebut. William menjawab dengan polosnya jika mereka menemukan monster tersebut di pegunungan arah utara. Tao Te itu harusnya menyerang setiap 60 tahun sekali. Ketika William dan Tovar menunjukkan lengan Tao Te, pasukan Orde Tanpa Nama sangat terkejut karena Tao Te itu menyerang seminggu lebih awal. Tao Te berasal dari sebuah meteor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Menurut kepercayaan orang Cina, meteor itu sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina yang membuat seluruh Cina menderita. Komandan Lin meminta mereka berdua segera dibunuh agar rahasia pasukan Orde Tanpa Nama tetap terjaga. Tapi ahli strategi Wang ingin mereka tetap hidup, berharap mereka bisa memberikan informasi yang berguna. Saat sedang menginterogasi, tiba-tiba Tao Te menyerang. Jenderal Shao mengatakan sudah 60 tahun mereka mempersiapkan semua ini, dan akhirnya hari peperangan telah tiba. Tugas pasukan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai warna baju perang: hitam prajurit darat, merah pasukan pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru prajurit berani mati. Dan tiba saatnya Tao Te menyerang. Tao Te memiliki ratu yang dijaga dengan sangat ketat oleh pasukan elit Tao Te. Jenderal Shao kemudian memerintahkan pasukan jarak jauh untuk menyerang. Dan sekarang giliran prajurit berani mati yang menyerang. Sekarang saya paham kenapa disebut prajurit berani mati. Oke, lanjut. Ratu Tao Te kemudian menginstruksikan pasukannya untuk menaiki tembok, dan pasukan ungu pun menyerang. Ketika pasukan bertempur dengan monster, William dan Tovar dibebaskan oleh Ballard, orang Eropa lainnya yang berkelana ke timur. Dia sudah 25 tahun berada di sini. William berhasil membunuh 3 Tao Te dengan bantuan Tovar dan menyelamatkan seorang pasukan Orde Tanpa Nama yang bernama Peng. Sang ratu kemudian menarik undur pasukannya. Tao Te yang sudah mati juga ikut dibawa. Jenderal Shao memuji keahlian memanah William dan keberanian mereka berdua. Lalu mereka dipersilahkan untuk beristirahat. Saat sedang tertidur, Ballard datang dan mengejutkan mereka. Mereka sedikit mengobrol, dan ternyata Ballard juga mempunyai tujuan yang sama, yakni mendapatkan bubuk mesiu untuk mendapatkan bayaran. Mereka kemudian berencana kabur dan mencuri bubuk mesiu yang ada di tembok itu saat pasukan sibuk berperang. Setelah merapikan diri, William dan Tovar disambut Jenderal Shao sebagai tamu terhormat pasukan Orde Tanpa Nama atas keberanian mereka berdua. Kemudian Jenderal Shao meminta William untuk memperlihatkan keahlian memanahnya. Get one of the cups. No? Get one of the cups. Want to eat. Pull!
Singkat cerita, malam pun tiba. Pasukan Menara Barat telah diserang. Jenderal Shao dan Lin menyiapkan pasukan untuk bertempur. Ternyata mereka telah dijebak oleh Tao Te. Jenderal Shao pun mati akibat ada Tao Te lain yang muncul di belakang mereka yang langsung menyerang Jenderal Shao. Setelah Jenderal Shao terbunuh, pimpinan diambil alih oleh Lin yang bertanggung jawab atas pasukan Orde Tanpa Nama. Shen, sang utusan langsung dari istana, membawa sebuah catatan sejarah perang yang berusia 900 tahun. Ternyata banyak Tao Te yang berhasil tumbangkan karena batu magnet yang sama seperti yang ditemukan William. Batu magnet itu membuat Tao Te melemah dan tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. William lalu memiliki sebuah ide, menangkap seekor Tao Te hidup-hidup untuk membuktikan kebenaran batu itu. Tapi Tofar tidak mendukung rencana William yang membantu pasukan Orde Tanpa Nama, karena tujuan mereka adalah mencari bubuk mesiu dan kabur dari tempat ini. Dengan menggunakan bius rasa jeruk yang diracik oleh Huang, mereka berhasil menusuk beberapa Tao Te, namun dengan mudahnya tombak berhasil dilepaskan. Di sisi lain, Tofar dan Ballard tengah bersiap-siap mencuri bubuk mesiu, sedangkan William merasa bimbang memilih kabur atau membantu para pasukan dan mati dengan tunggakan BPJS yang belum lunas. Saat tembakan berikutnya, mereka berhasil menusuk Tao Te dan membuatnya melemah. Kemudian cincin api ditembakkan untuk menjauhkan Tao Te lain dari Tao Te sasaran. Dengan gagah berani, William pun datang membantu. Kail yang tertusuk di Tao Te hampir terlepas. William pun terpaksa turun ke bawah untuk mengikat Tao Te yang terbius. I'm only saving you so I can kill you myself. Lin kemudian membantu mereka dengan bubuk mesiu dan prajurit darat datang menolong mereka, dan William pun pingsan. Tao Te yang awalnya mengamuk langsung terdiam melemah setelah ahli strategi Wang mendekatkan batu magnet itu ke Tao Te. Sesuai perintah Kaisar, Tao Te yang tertangkap hidup harus dikirim kepada Kaisar ke ibu kota. Semua pasukan dikerahkan ke tembok karena ada pergerakan Tao Te. Tofar dan Ballard mengambil kesempatan untuk mencuri bubuk mesiu sekaligus kabur tanpa William. Mereka menghancurkan gudang untuk mencuri bubuk mesiu. William lalu berusaha menghentikan mereka dengan khutbah yang singkat. Dia menyadari kalau pertarungan yang dia lakukan selama ini hanyalah sebuah keserakahan. Shin berpindah ke Orde Tanpa Nama. Ternyata, serangan Tao Te beberapa hari terakhir hanyalah sebuah pengalihan. Saat sebagian Tao Te menyerang, Tao Te yang lain menggali terowongan agar bisa menembus tembok besar Cina dan sampai ke ibu kota. Orde Tanpa Nama kemudian berencana menggunakan balon agar bisa sampai lebih cepat ke ibu kota sebelum Tao Te menyerang. Namun masalahnya, percobaan menggunakan balon belum pernah berhasil. William dituduh mengkhianati Orde Tanpa Nama. Lin mengetahui rencana William dan Tofar yang berencana mencuri bubuk mesiu. Namun William membantah dan mengatakan kalau dia berusaha menghentikan Tofar dan Ballard. Peng kemudian membela William dengan bersaksi bahwa dia melihat kejadian itu dan William berusaha menghentikan mereka. William lalu dikurung dan Lin menyuruh pasukan untuk mengejar Tofar dan Ballard. Di sisi lain, Ballard mengkhianati Tofar dengan berpura-pura menyuruh Tofar naik ke atas gunung untuk melihat keadaan jalan yang mereka lewati. Tapi kemudian, Ballard ditangkap oleh suku Bukit. Suku Bukit yang tidak tahu menahu tentang bubuk mesiu dengan gembira membakar sebagian bubuk mesiu sambil dialuni musik Mama Muda. Mereka semua meninggoy dan kini Tofar menguasai kendaraan beserta sisa bubuk mesiu. Sayangnya, dengan bantuan GPS dari Google, pasukan Orde Tanpa Nama berhasil mengejar Tofar. Singkat cerita, William lalu dibebaskan karena Tao Te sudah sampai ke ibu kota. Wang mengatakan kalau dia bebas mencuri apapun yang dia inginkan dan menceritakan kepada semua orang bahwa dunia dalam bahaya.
Tapi William memilih untuk membantu Orde tanpa nama untuk menyelamatkan dunia. Dan satu-satunya cara adalah dengan membunuh sang ratu. Jika sang ratu terbunuh, maka seluruh Taute akan membeku karena tidak mendapatkan sinyal. Scene beralih ke Sen yang sedang menginformasikan fungsi batu magnet kepada Kaisar. Saat batu yang dipegang Sen mulai menjauhi Taute, Taute langsung tersadar kemudian memberikan sinyal ke sang ratu lokasinya saat ini. Mereka akhirnya sampai ke ibu kota. Terlihat Taute mulai menguasai ibu kota. Taute tidak akan menyerang jika sang ratu sedang makan. Ahli strategi Wang memiliki rencana memberi makan Taute yang disandra lalu mengikat bubuk mesiu di tubuhnya. Nantinya, bubuk mesiu itu akan diledakkan saat dia kembali ke sang ratu. Saat rencana dimulai, tiba-tiba Taute lain muncul di belakang mereka. Tanpa pikir panjang, Peng lalu mengorbankan dirinya. Kemudian mereka membebaskan Taute lalu diberi makan. Setelah makan, dia kembali ke ratunya. Sang ratu menginstruksikan Taute untuk menyerang mereka bertiga. Wang lalu mengorbankan dirinya dan menyerahkan batu magnet itu ke Lin tepat sebelum dia mati. 2 kali tembakan William berhasil digagalkan oleh pasukan elit Taute. Saat tembakan ketiga, William melemparkan batu magnet agar penjagaan Taute melemah. Dan di saat bersamaan, Lin melempar tombak yang dilengkapi mercun yang akhirnya mengenai Taute yang terikat bubuk mesiu. Sang ratu pun berhasil dibunuh, dan seluruh Taute membeku karena tidak mendapatkan sinyal. Karena kemenangan ini, Kaisar memberikan William pilihan, membawa bubuk mesiu sebanyak yang dia mau atau membebaskan Tofar yang sedang disandra. Karena William adalah teman yang baik, soleh, rajin, dan tidak suka cowok, dia lalu memilih membebaskan Tofar. Lin lalu mengucapkan perpisahan kepada William, dan sebagai gantinya, William mengucapkan selamat kepada Lin yang menjadi jenderal wilayah Barat Laut. Dan di ending cerita, William dan Tofar pun pulang dengan dikawal kavaleri.